semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya untuk hari ini. Jadi di video kali ini, kembali lagi bersama aku Putri Rosiani, akan mengemukakan 5 jawaban dari 5 pertanyaan dari UTS mata kuliah ABK, yaitu anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk mempersingkat waktunya, langsung aja kita ke jawaban yang pertama. Oke, yang pertama, apa itu perbedaan ABK, anak berkebutuhan khusus, dengan anak berkelainan? ABK yaitu anak yang memerlukan dorongan secara optimal dalam mengembangkan potensinya. Sedangkan anak luar biasa itu memerlukan perlakuan khusus terhadap hal-hal yang dibutuhkannya. Oke, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tunanetra. Tunanetra itu adalah sebutan umum untuk orang-orang yang memiliki gangguan penglihatan. Tunanetra dibagi menjadi dua, ada tunanetra ringan dan tunanetra berat. Tunanetra ringan itu orang-orang yang masih bisa melihat, tapi penglihatannya itu terganggu. Misalkan dia tidak bisa melihat tulisan yang sangat kecil atau tulisan yang sangat jauh. Sedangkan tunanetra berat itu orang yang sudah memiliki gangguan penglihatan yang sangat berat, di mana orang tersebut tidak bisa melihat lagi, atau dalam bahasa sehari-harinya, mohon maaf, disebut dengan orang buta. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai karakteristik tunanetra. Biasanya orang tunanetra ini akan memiliki perasaan yang curigaan, mudah tersinggung, terus biasanya memiliki pikiran yang kritis. Dia itu juga biasanya susah nih mengenali orang hanya dengan kata-kata saja, karena dia tidak bisa melihat gerak-gerik orang tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tujuan identifikasi. Apa itu tujuan identifikasi? Tujuan identifikasi adalah mengumpulkan data atau informasi yang berhubungan dengan peserta didik. Misalkan peserta didik itu akan memiliki penyimpangan apa dalam pembelajarannya. Nah, yang selanjutnya itu ada aspek-aspek identifikasi. Ada dua aspek, yaitu sensorik dan motorik. Sensorik itu mengirimkan informasi ke otak, menelaah apapun hal-hal yang kita lakukan sebelumnya. Sedangkan motorik itu menggunakan otot besar dan membutuhkan tenaga yang besar, seperti berlari, berjalan, dan berolahraga. Nah, dan yang keempat yaitu ada strategi pelaksanaan asesmen. Ada observasi, analisis sampel kerja, analisis sampel tugas, daftar checklist, inventory informal, skala penilaian, dan yang terakhir itu ada wawancara. Asesmen tersebut bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait peserta didik. Apabila nantinya peserta didik mengalami masalah, maka informasi-informasi tersebut akan digunakan untuk menemukan solusinya terhadap permasalahan yang dihadapinya. Nomor 5, yaitu apakah anak ABK atau anak berkebutuhan khusus itu bisa di homeschoolingkan? Jawabannya iya, tentu bisa. Karena anak berkebutuhan khusus itu biasanya memerlukan dorongan yang penuh dari keluarganya. Kalau misalkan dia melakukan pembelajaran di rumah, anak tersebut akan menjadi lebih nyaman dan lebih berfokus. Karena dukungan keluarga di sampingnya, biasanya anak akan lebih semangat nih dalam belajarnya. Kelebihannya itu satu guru satu anak, di mana guru tersebut akan lebih fokus terhadap anak yang diajarinya. Sedangkan kekurangannya itu biasanya homeschooling kan biayanya lebih mahal, dan pasti anak tersebut akan kurang sosialisasinya. Oke, aku sudah selesai menjawab 5 soal UTS hari ini. Semoga jawabannya benar dan nilaiku bagus ya. Doain ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa!